الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يأتي الله يرزقنا القلوب والقلوب والرسوخ وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله من جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويذهب عنا غيظ قلوبنا وينجينا من مذلة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز بذكر رب العالمين وبشفاعة سيد المرسلين وبكرامة أولياء الله العارفين، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد ويختم لنا ولكم بالحسنى. وإلى مؤلف هذا الكتاب ومؤلفهم وأهل سلسلتهم ومريدهم وتابعهم ومحبهم وشارحهم وعلى من أواه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan subuh hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langkah kaki kita dari rumah, duduknya kita, bersimpuhnya kita, mudah-mudahan dicatat sebagai catatan amal soleh. Amin. Yang amal soleh ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sebab Allah kabulkan doa kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, memudahkan urusan-urusan kita. Amin. Memberikan jalan keluar dari segala kesulitan kita, mensehatkan badan kita, mengangkat penyakit kita. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, berkah dalam usia kita, berkah dalam rumah tangga kita, berkah dalam keturunan kita, dan mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada subuh kali ini saya kembali mengambil satu pelajaran dari kitab Nashorihul Ibad yang disusun oleh Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam bab yang 44, jadi beliau itu kalau nulis di kitab Nashorihul Ibad ini disesuaikan dengan jumlah nasihatnya. Kalau nasihatnya 2, dia masuk bab 22, 23, 44 sampai 10. Dari bab yang 4 ini makalah yang ke-10, Imam Ibnu Hajar meriwayatkan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana fihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis shalihin fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal maqalatul hadiyatu asyara. Maqalah yang ke-11. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, as-salatu imaduddin was-shamtu afdalu. Salat itu adalah tiang agama, was-shamtu afdalu, dan diam itu lebih afdal. Jadi sholat itu tiang agama, diam itu lebih afdal. Lebih afdal dari sholat. Sholat itu tiang agama dan diam itu lebih afdal dari sholat. Kan bahasanya begitu. As-sholatu imaduddin was-shamtu afdal. Sholat itu tiang agama, diam lebih utama. Nah, bingung kan? Nah, Imam Nawawi menambahkan keterangan lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi di dalam hadis lainnya, kata Imam Nawawi, as-shamtu arfa'ul ibadah. Diam itu adalah ibadah yang paling tertinggi. Ini Nabi ngomong, Pak, buat saya ngomong, ini saya baca kitab ini. Jadi di dalam hadis yang utamanya Nabi mengatakan sholat itu tiang agama. Jadi kalau kita udah tahu semua ya, sholat imaduddin, sholat itu tiang agama. Imaduddin, bukan imaduddin jadi iman bukan. Imaduddin tiang agama, was-shamtu afdal, dan diam itu lebih utama. Nah, kata Imam Nawawi di dalam hadis lain ada, Nabi juga mengatakan as-shamtu arfa'ul ibadah. Diam itu ibadah yang paling tinggi. Nah, kemudian dilanjutkannya hadis Nabi tadi, was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi was-shamtu afdalu. Sedekah itu, kata Nabi, bisa memadamkan murkanya Allah. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Was-shamtu afdalu, dan diam lebih utama daripada sedekah. Ingat ini Pak ya? Tadi sholat itu tiang agama, diam lebih baik daripada lebih afdal daripada sholat. Apalagi dulu di keterangannya saya terangin. Yang kedua, sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Diam lebih utama dari sedekah. Wasaumu junnatun. Puasa itu benteng. Ya, puasa itu benteng atau penjagaan. Dari apa? Minanar, dari api neraka. Orang yang puasa itu dibentengi dari api neraka. Washamtu afdal, dan diam lebih utama daripada puasa. Yang ketiga. Yang keempat, wal jihadu sanamuddin.
Jihad itu adalah sanam, itu apa ya kalau bahasa jadi kalau onta itu punungnya itu disebut sanam. Sana. Jadi apa itu? Sesuatu yang menjulang tinggi, sanam, atau satu kelebihan, ya, itu namanya sanam. Wal jihadu sanamuddin. Jihad itu adalah keunggulannya agama. Islam ini bisa tersebar sampai ke mana namanya nih, Cikunir, sampai kita bisa merasakan Islam ini karena berkat jihadnya para mujahidin. Dari zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in terus menyebarkan Islam sampai ke Cikunir ini disebabkan oleh jihadnya para mujahidin. Baik jihad dalam bentuk perang maupun jihad dalam bentuk dakwah. Nah, wasomtu afdol, dan diam itu lebih utama daripada jihad. Berapa tuh? 4. Lagi enggak? Nah, tentu kita bingung dengar hadis ini ya Pak. Kok diam itu lebih baik, lebih utama daripada sholat? Diam lebih utama daripada sedekah. Diam lebih utama daripada puasa. Bahkan diam lebih utama daripada jihad. Lalu diam yang seperti apa kok yang sampai bagus seperti itu? Ini kalau dimaknai salah Pak, berarti nggak usah sholat, kita diam aja. Iya nggak begitu? Nggak usah sholat, kita diam aja. Nggak usah puasa, kita diam aja. Nah ini kadang-kadang yang bikin orang salah kaprah memaknai. Yang penting kita diam, semedi, koneksi, udah nggak usah sholat. Mana dalilnya? Kosong itu waktu diam itu lebih baik daripada sholat, daripada sedekah, daripada puasa, dan daripada jihad. Maknanya bukan seperti itu. Maknanya adalah sholat itu tetap sesuatu yang imaduddin, suatu hukum syariat yang wajib tetap harus ditegakkan. Tapi sholat yang baik itu adalah sholat yang bisa bersambung antara hamba dengan Allah. Kan hurufnya sholat. Sholat sama silaturahmi sama enggak? Ya. Sholat, silah. Sama-sama shod, sama-sama lam, sama-sama tak. Silaturahmi, sholatu. Maka sholat dan silaturahmi itu maknanya sama, ketersambungan. Jadi ada ketersambungan antara Khalik dengan makhluk, antara hamba dengan Tuhannya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sholat yang punya ketersambungan itu adalah sholat yang dilakukan dengan penghayatan penuh. Bukan hanya raganya yang sholat, bukan hanya jiwanya yang sholat, tapi ruhnya juga ikut sholat. Makanya diam di sini jangan dimaknai diam seperti kita diam lagi marahan sama bini. Ya Bu ya, bapaknya kan kalau marah diam aja Bu ya. Nah itu diam juga, tapi bukan itu, bukan diam. Lebih pasnya ini adalah hening. Diam ini dimaknai hening. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam setiap ibadah itu ada hening di dalamnya. Dalam sholat ada yang namanya khusyuk, betul. Dalam sholat ada yang namanya tumakninah. Apa itu tumakninah? Nanti kalau bahasa Inggrisnya lebih pasnya itu apa ya? Stillness. Apa stillness?
berdiam, tenang, hening dalam suasana yang tidak dipengaruhi oleh pikiran yang berkecamuk dan dengan tenangnya anggota badan. Karena khusyuk itu didefinisikan oleh para ulama, yang disebut dengan khusyuk itu adalah sukunul aqdab wa khudurul qalb. Tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, itu khusyuk. Jadi orang yang sholatnya khusyuk Pak, bisa dilihat satu cirinya yang paling jelas, anggota badannya tenang. Jadi kalau ada yang sholat modelnya kayak Ada. sholat ajur-ajur atau nah itu dari anggota badannya juga kelihatan. Ini orang sholatnya enggak, karena cirinya khusyuk itu sukunul aqdab, anggota badannya tenang, sukun tenang. Wa khudurul qalb, hatinya itu hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sholat ada hening. Ciri heningnya itu adalah tenangnya sisi luar dan tenangnya sisi dalam. Jadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini manusia, ada inner world, ada bukan apa maksudnya itu, dunia dalam dan dunia luar. Ya, dalam diri kita ini dunia dalam, di luar diri kita ini dunia luar. Yang sebenarnya adalah semua kejadian yang kita alami itu bukan dunia luar, tapi ada dalam dunia dalam kita. Kita melihat orang Pak, kesel sama orang. Sebenarnya yang salah siapa? Yang kesel siapa? Orang itu kesel nggak? Enggak, kita yang kesel. Kita marah sama perbuatan seseorang, bukan dia yang marah, kitanya yang marah. Reaksi kita terhadap orang, itulah yang dunia kita. Makanya dalam filsafat Stoikisme itu dibilang bahwa ada dua hal di dunia ini yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Ada dua persoalan atau dua hal di dunia ini. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, itu udah nggak usah diatur, bahkan nggak usah dipikirin. Kita selesaikan apa yang bisa kita kendalikan. Kita atur apa yang bisa kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan itu adalah sikap kita. Cara kita bereaksi itu yang bisa kita atur. Sekarang saya tanya Pak, Bapak dari sini berangkat ke kantor di Jakarta, pasti menemukan kemacetan, betul ya? Enggak di tolnya, kalau tolnya lancar pasti keluarnya macet. Masuk Jakarta apalagi macet. Nah, sekarang saya tanya, kemacetan bisa Bapak atur kan? Bisa Bapak atur kan? Enggak bisa Pak. Itu hal yang tidak bisa Bapak atur. Lalu kenapa Bapak mau mencurahkan marah kepada macet? Kesel sama macet. Sesuatu yang tidak bisa kita atur itu di luar kendali kita. Yang kita bisa atur, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bersikap terhadap macet. Kalau kita bersikap bereaksi terhadap kemacetan itu marah-marah, ya sudah, jadinya kita yang marah-marah. Setiap hari aja kita berangkat marah-marah, jamin Pak jantungan. Benar kan? Benar. Kalau nggak jantungan minimal darah tinggi aja. Betul. Nah, tapi kalau kita mau bersikap menghadapi kemacetan itu dengan nerima
Dan bagaimana caranya supaya kemacetan itu bisa kita nikmati, itu akan menjadi nikmat buat kita. Benar nggak begitu, Pak? Nah, dalam kehidupan ini begitu. Ada yang tidak bisa kita kendalikan, ya udah nggak usah kita pikirin. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, bagaimana kita bersikap. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga sebenarnya realitas dalam kehidupan itu adalah apa yang ada dalam diri kita. Karena dunianya akan tetap berjalan. Bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang ada dalam realitas kehidupan ini, itulah yang menentukan bahagia kita, selamat kita, dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dipikirin, Pak, kalau kita mau reaksi kepada semua orang, pasti setiap orang pasti masalah itu. Benar nggak, Pak? Iya. Kita kalau mau sholat ke masjid, nanti sendal kita ada yang geser, masalin ya, bus. Benar nggak begitu, Pak? Betul. Iya. Pasti dalam hidup itu semua orang pasti masalah. Tergantung kepada kita. Kita mau dibuat kesal. Kalau kita mau bawanya santai, mau bawanya enjoy, maka nggak ada yang kita mengyakin apa yang rugi dalam diri kita. Inilah sikap yang bisa menentukan, Pak, sehatnya badan kita dan sehatnya batin kita. Kebanyakan kita kan terlalu gampang banget bereaksi kepada setiap orang. Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini saya tanya, Bapak melihat saya kan? Iya. Melihat saya kan? Iya. Apa yang sebenarnya hakikatnya Bapak lihat? Penceramah. Yang Bapak lihat dari yang saya ada duduk di sini ini sebenarnya kan pantulan cahaya. Benar nggak? Coba kalau lampunya saya mati, bisa lihat nggak? Nah, pantulan cahaya ini ditangkap oleh mata. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, antara diri kita dan yang inner world dengan external world ini, dunia dalam kita dengan dunia luar kita ini, perantaranya itu adalah panca indera. Maka bagaimana mengendalikan panca indera itu nanti akan menentukan sikap kita. Ini hubungannya kepada dunia luar. Antara dunia dalam diri kita dengan dunia luar kita, yang menghubungkan adalah panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa di luar diri kita, itu akan membawa pengaruh ke dalam diri kita. Sehingga panca indera inilah yang menjadi koneksi antara dunia dalam kita dengan dunia luar. Nah, makanya Islam mengajarkan kendalikan itu panca indera kita. Mata jangan sembarang melihat, artinya qatul basar, tundukkan pandangan. Tundukin pandangan itu bukan hanya kepada lawan jenis, tapi tundukkan pandangan terhadap kekayaan orang, tundukkan pandangan terhadap pangkat orang, jabatan orang. Artinya jangan melihat orang itu dari sisi jabatannya, dari sisi kekayaannya. Jangan iri dengan kekayaan orang. Jangan memandang orang, menghormati orang dari kekayaannya, dari pangkatnya, dari jabatannya. Makanya Nabi bilang, orang yang memandang seseorang, menghormati orang karena hartanya, maka sepertiga imannya sudah hilang. Benar gak? Sepertiga imannya sudah hilang. Kalau kita menghormati orang dari hartanya, dari jabatannya, dari pangkatnya, itu hotul basar, tundukan pandangan. Makanya Nabi mengajarkan, kalau dalam masalah dunia, pandanglah kepada orang yang di bawah. Tapi kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, lihatlah kepada yang di atas kita. Ada orang yang tahajudnya lebih rajin dari kita, itu yang kita lihat.
Ada orang yang ibadahnya lebih baik dari kita, itu yang kita pandang. Sehingga menumbuhkan rasa iri hati dalam diri kita. Bagaimana supaya saya bisa seperti orang itu? Tapi kalau dalam masalah dunia, harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, lihatnya ke bawah kata. Lihat orang yang ada di bawah kita, sehingga munculnya adalah syukur. Itu salah satu bentuk menundukkan pandangan. Ghadul basar. Jadi yang jangan disebut tundukin pandangan itu hanya pada lawan jenis. Begitu ada perempuan lewat, tunduk. Tapi begitu ada orang kaya lewat, wah, itu namanya nggak ghadul basar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tadi mau ngomong kemana lupa. Koneksi antara dunia dalam dengan dunia luar kita adalah panca. Kalau kita mampu mengendalikan pandangan kita, mampu mengendalikan panca indera kita, maka insya Allah kita akan mampu sebagiannya mengendalikan inner world kita, dunia dalam kita. Nah, sedangkan di dalam kita ini pernah saya bahas bahwa manusia itu ada unsur tubuh, ada unsur jiwa, ada unsur ruh. Masih ingat gak Pak? Masih ingat ya? Masih. Kalau ada yang membahasakan gini, ada aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat. Aku satu itu siapa? Aku sang aku. Anallah, akulah Allah. Itu aku satu. Coba ya. Ya Pak, the true source, sumber yang sesungguhnya itu Allah. Nah, dari Allah kemudian ada aku dua. Dalam diri kita itu disebut ruh. Wa nafakhtu fihi min ruh. Aku tiupkan ke dalam diri manusia itu ruh. Ya Pak ya? Ya Pak, itu menjadi entitas diri kita juga. Ruh yang sebenarnya itu ruh. Ini wanafaktu fihi ruh. Jadi sengaja Allah tiupkan. Makanya ada yang bilang ruh itu disebut juga sebagai Rasulullah, utusannya Allah. Makanya dalam Quran ada ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam dirimu ada Rasul, ada utusan Allah. Siapa itu utusan Allah? Roh yang Allah tiupkan dalam diri kita. Jadi ketika kita menyebut Rasulullah, itu Rasulullah yang ada dalam diri kita juga disebut sebagai Rasulullah, ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada unsur jiwa. Ini disebut aku tiga. Nah, ada disebut jasad, disebut dengan aku empat. Jadi ada aku satu, aku dua, aku tiga, aku empat. Aku empat ini jasad. Nah, orang sini kebanyakan masih berkutat antara aku tiga dan aku empat, antara jasad dan jiwa. Ayo kita jujur, kita juga masih dalam tiga empat ya Pak ya. Kita jasad dan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, itu jiwa Pak. Jiwa ini dari mana? Jiwa ini hasil apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itu membentuk pikiran, membentuk emosi, membentuk rasa kita. Itu jiwa. Makanya jiwa ini sebenarnya nggak ada. Jiwa itu hanya akibat dari apa yang kita lihat dan kita dengar dari dunia luar. Nah, banyakkan kita masih berkutat di tiga dan empat. Sibuknya ini sibuk 3-4. Betul nggak begitu? Sehingga ibadah kita masih ibadah 3-4. Ayo mau jujur. Sholat kita masih sholat fisik, betul? Masih sholat jasad. Ya Pak ya? Jiwa ini kadang-kadang masih gangguin sholat kita.
Pikiran kita dalam sholat berhenti nggak? Enggak, malah makin kencang. Ya Pak ya? Benar nggak? Ibadah kita masih ibadah jasad dan ibadah tiga empat. Ini aku tiga, aku empatnya masih kencang Pak. Nah dalam hidup juga yang kita pikirkan hanya kenikmatan tiga empat. Makan enak, pengennya, ya Bu ya? Ya Bu? Nikmatan apa tuh? Empat, jasad. Sehingga lidahnya itu dimanja, pengennya selalu dimanja dengan rasa yang nikmat. Terus pengennya dihormatin orang, dihargain orang selalu, pengennya didengerin, ibu ya, diperhatiin, itu tiga. Belum sampai ke aku empat. Nah, bagaimana caranya supaya masuk ke aku empat? Gimana caranya? Caranya cuma satu, apa? Diamkan 3 dan 4. Antara 3 dan 4 dengan 2 dan 1. 2 dan 1 itu apa Pak? Allah dan Roh. Ini 1 dan 2. Makanya dalam dunia tasawuf itu ada yang mengatakan 3 dan 4 itu dunia, 2 dan 1 itu akhirat. Jadi 3 dan 4, jasad dan jiwa, pikiran kita, rasa kita, emosi kita ini dunia. 2 dan 1 akhirat. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan bahwa siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, makanya di akhirat itu ada surga, ada neraka, betul. Nah, bagaimana dia bisa bertemu dengan 2 dan 1 ini? Antara 3, 4 dan 2 dan 1 ini ada barzah, ada pemisah. Inilah yang disebut alamul barzah. Ya Pak ya, kalau dalam pandangan dunia tasawuf, kalau dalam pandangan syariat barzakh itu ya dalam kubur. Tapi kalau dalam pandangan ilmu tasawuf, ilmu hakikat, barzakh itu bainad dunia wal akhirah, kan gitu Pak? Benar kan? Barzakh itu kan batas antara alam dunia dan alam akhirat. Iya Pak ya? Iya. Ada yang disebut juga alam kubur. Apa yang dikubur? Jasad. Itu menunggu nanti dibangkitkan, padahal jasadnya sudah hancur dimakan tanah. Lalu apa yang dibangkitkan nanti? Nah, kalau dalam dunia tasawuf memahaminya, aku 3 dan aku 4 ini dunia, sedangkan aku 2 dan aku 1 akhirat. Antara keduanya ada barzakh. Paham apa maksudnya? Paham. Nah, itu. Makanya alam kubur itu, kalau dalam dunia hakikat, dunia tasawuf itu yang terkubur itu adalah ruh kita. Kenapa ruh kita di dalam terkubur? Karena yang kita hidupkan selama hidup di dunia ini cuma apa tadi? 3 dan hanya pikiran, perasaan, emosi dengan jasad kita ini yang kita kencengin, sehingga ruh kita terkubur. Nah, sampai suatu saat terjadi kiamat. Kiamat itu apa? Bangunnya kesadaran kita. Maka ruh akan bangkit dari kuburnya yang selama ini kita kubur. Bukan ruhnya dikubur, bukan, tapi ruhnya terkubur oleh kesenangan dunia. Maka terjadilah kiamat. Ayo, saya tanya, kiamat itu cirinya apa terjadinya? Tandanya datang kiamat apa? Ditiupkan sangkakala itu apa sih Bu? Trompet, ibu ya. Makanya digambarkan trompet. Sekarang saya tanya, ujungnya trompet itu bulat atau kotak?
Apa segitiga? Bulat, kotak apa segitiga? Bulat. Makanya ketika sangkakala ditiupkan akan berbunyi ujungnya bulat. Orang yang mendapatkan kesadaran, mulutnya akan mengatakan, ternyata begitu. Itulah bangkitnya kiamat, bangkitnya roh dari yang kita kubur selama ini. Itulah makna dalam kiasan, dalam ilmu tasawuf. Jadi saat kiamat itu adalah saat kebangkitan roh kita, saat ditiupkannya sangkakala, bangkitnya kesadaran kita bahwa selama ini kita sudah disibukkan dengan 3 dan 4, sehingga tanpa terasa duanya kita kubur, satunya jauh dari kita. Nah, ketika bangkitnya kesadaran, ditiupkannya sangkakala, sadar diri kita, maka roh itu akan bangkit. Masuklah kita ke alam akhirat. Ketika kita sudah mengenali roh kita, sudah bangkit roh kita, tidak lagi kita berpedulikan kepada jasad dan pikiran kita, tapi roh yang mengendalikan itu semua, maka disitulah surga yang terjadi. Jadi saya tanya, Pak, surga nanti di akhirat atau di dunia? Akhirat ada surga nggak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita bisa mengalami surga itu di dunia. Kapan? Ketika terjadinya kiamat, bangkitnya kesadaran kita, bangkitnya roh kita yang selama ini kita kubur. Coba ya. Maka ketika roh itu sudah memimpin kehidupan kita, sudah memimpin perjalanan hidup kita, itulah surga. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya masuk ke alam akhirat tadi? Caranya adalah dengan mendiamkan roh, mendiamkan aku, tidak dan apa. Jasadnya kita diam nih, kita buat diam. Pikirannya kita buat diam. Mata kita tutup, kuping kita tutup. Kendalikan, tutup semua panca indera, penghubung kita dengan dunia luar kita tutup, tubuh kita paksa untuk diam. Nanti di situ kita akan menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri kita ini yang hidup. Kita akan bertemu dengan diri kita yang sejati. Nah, salah satu yang bisa latihan seperti ini, itu kalau di dalam dunia spiritual itu disebut dengan meditasi. Ada yang pernah meditasi, Pak? Ya. Pernah? Gimana cara meditasi? Lagi meditasi. Oh, itu kan agama lain. Kata siapa itu agama lain? Islam juga mengajarkan meditasi, Pak. Buktinya mana? Ya, tadi di dalam sholat ada khusyuk, ada tumanina, ada sukunul aqdar, tenangnya anggota badan, hadirnya hati, tumanina, diam, tenangnya anggota badan. Itu kan meditasi. Cuma caranya kita nggak tahu. Padahal itu sudah dilatih sebenarnya. Kalau sholat, kalau pengen khusyuk, dengarkan apa yang kita baca, hayati gerakan yang kita lakukan. Kan gitu kan? Kalau kita belajar fikih itu kan, caranya khusyuk bagaimana? Apa namanya? Apa yang kita baca itu pahami maknanya. Maksudnya suruh fokus kita, perhatian kita ke bacaannya kita baca. Setiap gerakan kita lakukan dengan tumanina, tenang. Itu kan latihan khusyuk. Dalam puasa ada yang namanya etika. Betul. Cuman kan kita pengertiannya etika itu duduk
di masjid rame-rame, minum 2 hari 3 hari, nggak boleh keluar. Itu secara syariatnya. Tapi iktikaf itu apa? Duduk di dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid. Mana masjid kita? Ini masjid kita. Ini Ka'bah kita di dalam diri kita. Masjid kita dalam diri kita. Sehingga ketika iktikaf yang sesungguhnya itu kita duduk diam di dalam masjid kita. Artinya apa? Yaitu tadi sama. Hening, mengistirahatkan anggota badan kita, mengistirahatkan pikiran kita, mengistirahatkan emosi kita. Tuh. Apalagi dalam haji ada yang namanya Wukuf. apa? Wukuf. Bahkan wukuf itu utamanya haji. Kan hadisnya al-hajju arafah. Haji itu tidak akan sah kecuali wukuf di Arafah. Bapak haji Pak, hotelnya bintang 5. Mau mewahnya sekelas apapun, pesawatnya sebagus apapun, perjalanannya seenak apapun, tapi kalau nggak wukuf nggak sah haji. Betul? Karena kata Nabi al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ngapain di Arafah? Wukuf. Apa wukuf? Waqafa, berhenti sebentar. Benar nggak Pak? Wukuf, berhenti sebentar. Berhenti di Arafah itu. Kenapa dinamakan Arafah? Arafah itu dari kata Arafah, mengenal, mengetahui. Makanya wukufnya di Arafah, duduk diam di Arafah, tujuannya apa? Supaya kita ma'rifat, supaya kita kenal kepada siapa? Kenal minimal ke diri kita. Baru nanti kemudian siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Sebenarnya bahasa agama itu sudah begitu semua, Pak. Cuma kita maknainya saja. Kita lebih terfokus kepada fikihnya. Padahal sebenarnya di balik-balik makna itu ada makna-makna yang tersirat, yang kita ini nggak berpikir. Dalam sholat ada khusyuk, dalam sedekah ada ikhlas. Betul kan? Apa ikhlas itu? Ikhlas itu asal katanya dari kholason. Apa kholason? Ini kholason nih Pak. Apa? Benih, murni, itu kholason. Jadi emas 24 karat itu emas yang ikhlas. Emas yang ikhlas. Artinya apa? Murni, tidak bercampur. Niat yang ikhlas adalah niat yang murni, tidak bercampur dengan apapun. Bening, kosong dari kepentingan lain. Dalam sedekah, dalam zakat, dalam sholat ada khusyuk, dalam zakat ada ikhlas. Betul? Dalam puasa ada i'tikaf, dalam haji ada wukuf. Jadi inti dari semua itu adalah hening. Sholat tidak bisa kita lakukan kecuali kita bisa menemukan keheningan dalam sholat. Di luar ajaran orang-orang Jawa dulu itu sudah luar biasa. Kan kata orang tua kita, orang Jawa bilang kalau orang pengen sukses hidupnya, dia harus bisa ngeningno cipto, mantep pucuk inggrono, mantep marang kamur bawa sesok, nutupi babakan hawa somo. Atau Jawa sini. Itu kan Pak. Ngening no cipto, manteng pucuk inggrono, mantep marang kamur bawa sesok, nutupi babakan hawa somo. Ngening no cipto apa? Mengheningkan. Cipto itu kan apa ya?
cipto karso kan, itu kan bagian dari budi, cipto karso, pikiran, karya dan apa segala macam dalam diri kita itu diheningkan. Jadi sebenarnya mengheningkan cipta itu bukan seperti kita upacara Pak. Mari kita mengenang para pahlawan kita. Mengheningkan cipta dimulai dulu. Ya itu bolehlah mengheningkan cipta, tapi mengheningkan cipta yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu duduk dengan tenang, heningkan suasana kita, heningkan pikiran kita, heningkan emosi kita, heningkan jasad kita, heningkan nafas kita, maka di situ kita akan menemukan diri kita yang sejati. Saya sebenarnya pengen kita coba bareng-bareng latihan seperti seperti itu. Kalau bahasanya dari sisi orang melihat seperti itu kayak bagaimana, bahasa kerennya ada meditasi. Padahal sama seperti meditasi, tapak, khalwat, apalagi tahanus itu kan sama. Nabi kan di Gua Hiro, ya kan? Tahanus, ada yang bilang khalwat, orang Jawa bilang iya tapak, topo bronto, ada yang bilang iya seperti, ada yang bilang iya hening, meditasi. Kalau dibilang, oh Nabi di sana zikir apa, orang belum ada perintah zikir. Kan di Gua Hiro kan, pertama kali Nabi menerima. Setelah beliau mengheningkan cipta, mengheningkan badannya segala macam, baru datanglah malaikat Jibril membawa wahyu. Ketika beliau sudah menemukan sejatinya diri kita, maka disitulah ayat-ayat Allah akan datang. Kita pun seperti itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Imam Ghazali mengatakan ilmu-ilmu seperti itu adalah ilmunya para nabi, ilmunya para aulia. Tapi bukan kita nggak bisa. Siapapun bisa mencapai itu dengan mujahadah yang sungguh-sungguh. Makanya ya minimal kita sekali ya syukur itu latihan meditasi gitu ya. Yang enak kita bikin program kali ya 3 hari di puncak, minum itu di villa. Ya kita diskusi, ya kan kita diskusi terus apa masak bareng-bareng, kita makan bareng-bareng, sholat jamaah, zikir bareng-bareng, malamnya kita tahajud bareng-bareng. Kan enak apa ya? Ada. Ada banyak yang mulai. Kan dalam meditasi begitu. Polanya itu kan pertama kali duduk tidak santai, duduk serileks mungkin. Walaupun nyender tapi syaratnya cuma satu. Ini punggung harus tegak. Apa namanya? Batang tubuh kita harus tegak. Itulah alif kita. Alif kita itu di sini. Jadi kalau orang alifnya juga nggak benar, maka insya Allah yang lainnya susah. Nah, makanya dalam meditasi, dalam zikir itu yang bagus duduknya tegak. Itu alif kita. Dari tulang ekor sampai ke ubun garis lurus itu tulang. Nah kalau orang orang di luar Islam bilangnya itu cakra, garis cakra. Ada root cakra, ada seksual cakra, ada perut cakra, ada hati cakra hati, ada cakra tenggorokan, ada cakra pilenial, ujungnya cakra mahkota. Itu satu garis lurus. Nah itulah alif kita. Alif ini yang hilang. Hilang di mana? Hilang di Bismillah. Pernah lihat tulisan Bismillah? Pernah? Ada alifnya nggak? Ada. Bismillah ada alifnya nggak? Ada. Tapi lihat dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisminya coba ada alifnya nggak? Ada alifnya? Ada. Di Bismillah nggak ada alifnya, tapi di Iqra bi Ismillah, walaupun bacanya Bismillah, tapi di situ ada alifnya. Nah, kenapa di Bismillah nggak ada alifnya? Alifnya hilang. Kemana hilangnya? Nah, itulah alifnya Bapak dari ujung tulang ekor sampai ujung kepala. Ini pembahasannya panjang. Tapi yang jelas duduk itu harus tegak.
Terus dalam meditasi, dalam zikir, supaya apa? Arusnya itu enak. Rilekskan badan kita, rilekskan. Nah, kemudian kita nafas secara perlahan. Sekarang saya tanya Bapak, dari duduk dari tadi mulai saya bicara, sadari nggak nafasnya Pak? Enggak. Disadarin nggak nafasnya? Enggak. Artinya Bapak sadar nggak kalau Bapak nafas? Enggak. Otomatis. Otomatis. Ngerasain nggak detak jantung? Enggak. Tapi dengan kita melatih nafas, memperlambat nafas kita, nanti di situ kita akan melatih, kita ngeliatin nafas kita Pak. Caranya bagaimana? Kuping tutup, maksudnya tutup dengar boleh, tapi dinikmati jangan, dipikirin jangan. Dengar kedengeran dengerin aja, tapi jangan dipikirin. Fokus kita hanya ke tarikan nafas. Yang pertama, nafasnya diperlambat. Karena semakin kita melambatkan nafas, itu nafas kita akan memberikan sinyal ke tubuh kita bahwa tubuh kita sedang oke. Bahasanya begini, kita memberikan sinyal kepada tubuh, hai tubuh, aku dalam keadaan oke. Sehingga tubuh kemudian bereaksi baik. Nah, karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya lupa bahas tadi, roh, jasad, roh, jiwa, jasad. Ya Pak ya? Ini 3 komponen dalam diri kita yang menghubungkannya, ketiga ini adalah nafas. Roh kita itu dihubungkan dengan jasad kita dalam nafas. Pikiran kita terhubung dengan tubuh kita melalui nafas. Makanya beda emosi seseorang, maka nafasnya akan beda. Benar nggak? Orang lagi marah, nafasnya pendek apa panjang? Pendek. Ajar. Nafasnya kan begitu Pak, benar nggak? Lagi takut, nafasnya cepat. Tapi ketika orang lagi relax, orang tidur Pak. Ada kok orang orang lagi tidur nafasnya ngos-ngosan. Nah, kecuali lagi mimpi diuber setan. Orang tidur nafasnya panas, pelan, betul nggak? Kenapa? Karena emosinya lagi stabil, tidur dia, pikirannya tidur, maka nafasnya tenang. Nah, dalam meditasi itu begitu. Kita bersikap seolah-olah kita sedang tidur, tubuh kita istirahatkan, pikiran kita istirahatkan, panca indera kita istirahatkan, nafas kita perlahan. Terus latihan nafas. Nah itu teknik pertama. Nanti ada teknik kedua, nafasnya itu dihitung, tarik 4, berhenti 4, kemudian buang 4. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan. Nah selama nafas ditahan itu apa yang terdengar? Jantung. Jantung. Detak jantung kita kedengeran. Yang selama ini kita nggak pernah dengar, selama ini nggak pernah kita sadari. Kecuali kalau kita lagi takut, deg-degan ketahuan istri. Benar tak? Kalau takut ketahuan istri ini baru kita dengar detak jantung takut. Ketahuan apa tuh? Selama ini kita nggak dengar. Ketika nafas seperti itu baru kita dengar. Nah nanti kelanjutannya ketika jantung kita berdetak, kita barengin dengan Allah, 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 Allah. Pertama melalui lisan dulu kita sebut seiring detakan jantung. Nanti kalau sudah terlatih itu Pak, otomatis lisan kita mulai lisan kita berhenti, hati kita yang berdetak. Jadi hati kita selama seiring detakan jantung itu, jantung kita berdetak dengan sendirinya mengucap Allah, 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 Allah. Nah disitulah lain. Jadi semuanya ada tekniknya melalui nafas. Ada yang narik nafasnya Allah, ada yang keluarinnya Hu, Allah, Hu, Allah, Hu. Ada yang tekniknya begitu.
Ada yang tekniknya Allah, itu beda torekot, beda caranya. Tapi itulah bentuk zikir nafas. Ya Pak ya, kan tahapan zikir itu zikir lisan. Ya Pak ya, ada zikir nafas, dari zikir nafas nanti zikir hati. Ketika zikir hati sudah terbiasa akan masuk zikir ruh. Kalau sudah zikir ruh tanpa lafaz, tanpa suara, tanpa huruf. Udah zikirnya udah ini pelajaran tinggi sebenarnya. Saya sekilas saja kasih gambaran seperti itu. Nah, kembali ke meditasi tadi. Jadi keheningan di situ akan kita dapat. Nanti ketika kita hening, bahkan kita bisa masuk ke area tidur itu dalam meditasi. Nah, nantilah di situ kita akan menemukan sejatinya diri kita. Roh kita akan bertemu dengan kita di situ. Nah, ini dalam dunia tasawuf itu bahasanya macam-macam. Syekh Abdul Qadir menyebutnya, kalau nggak salah itu tiflul ma'ani, anak kecil yang secara maknawiyah. Kenapa disebut tifl? Kenapa disebut anak kecil? Diri kita yang sejati itu disebutnya anak kecil. Kenapa Pak? Apa dia belum dewasa? Bukan. Tiflun anak kecil itu gambaran kepolosan. Benar kan? Anak kecil polos kan? Polos. Nggak punya dendam. Betul. Nggak punya iri hati. Nggak punya apa-apa anak kecil. Berantem anak kecil, habis berantem main lagi. Benar nggak Pak? Kalau kadang-kadang anak ini berantem nggak apa-apa, bapaknya yang ikut-ikutan. Berantem 7 bulan sama bapaknya juga. Nah, anaknya mau bermain lagi. Kenapa? Anak kecil nggak punya dendam. Anak kecil baiknya tuh nggak pura-pura, nggak hitung-hitungan. Dia punya makanan temannya dibagi. Nggak pernah dia gitu, kalau dulu nggak bagi gua punya makanan, gua nggak bagi enggak. Anak kecil polos. Begitu juga diri kita yang sejati, roh kita itu polos, murni, bersih, welas asih. Kalau bahasanya Rahman Ar-Rahim, itulah roh kita yang sebenarnya. Ini kepingin kita ketemu seperti itu Pak. Tapi cuma caranya kadang-kadang yang kita nggak tahu ya Pak ya. Nah, melalui meditasi itu ya, belajarnya latihannya melalui itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan pola seperti itu, nafas kita mainkan, kemudian istirahatkan badan, itulah sebenarnya tujuan sebenarnya sholat itu begitu Pak. Makanya 5 kali dalam sehari itu repetisi, sholat itu diulang. Oh subuh mungkin nggak ketemu, mungkin nanti zuhur ketemu. Zuhur nggak ketemu bisa jadi ntar asar kali ketemu, sehingga diulang 5 kali. Kalau dalam satu hari itu ada yang kita menemukan diri kita sejati dalam sholat, kesadaran kita penuh dalam sholat, maka itulah yang disebut dengan tadi dimaksud hadis Nabi, sholat itu tiap agama wasumtu afdal. Keheningan dalam sholat sehingga kita menemukan makna sejatinya itu lebih utama. Artinya bukan sholatnya ditinggal, tapi sholatnya harus ditinggalkan. Puasanya bukan ditinggal, karena bukan berarti diem aja gak usah puasa. Bukan, puasanya dijalanin, disertai maknanya, dihayati tujuannya, ketahui caranya, sehingga puasa kita bernilai di sisi Allah. Kalau sudah terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah terjadi koneksinya antara yang diutus dengan yang mengutus. Paham maksudnya Pak? Yang diutus siapa tadi? Rasul. Dengan yang mengutus yaitu Allah. Ketika sudah terjadi koneksi, kenapa? Ini kan roh kita kan taunya cuma Allah Pak. Roh kita nggak ngerti apa, taunya cuma Allah. Benar nggak? Karena dia sumbernya memang dari Allah. Ketika sudah terjadi kesadaran roh kita, tubuh kita sudah tidak kita perhatikan dengan baik, kemudian pikiran kita sudah tidak mengendalikan kita, roh yang mengendalikan, maka itulah yang dimaksud di dalam hadis qudsi,
matamu akan menjadi mata Allah, telingamu akan menjadi telinga Allah, mulutmu akan menjadi mulut Allah. Maksudnya apa? Kamu mata melihat, tapi pandanganmu senantiasa diarahkan oleh Allah. Telingamu mendengar, tapi pendengaranmu sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu. Begitu kaki kita, tangan kita. Itulah yang dimaksud di dalam hadis qudsi tadi. Nah, inilah hadirin sekalian yang berbahagia. Maknanya bahwa sholat itu yang utama, tapi diam itu lebih baik. Puasa itu benteng atau penjagaan, tapi diam itu lebih baik. Karena di dalam puasa ada i'tikaf, di dalam sholat ada khusyuk. Sholat yang benar adalah sholat yang mencapai khusyuk. Puasa yang benar adalah puasa yang bisa mengiktikafkan diri kita, diam di dalam masjid tempat sujud kita. Sujud kita adalah hati kita. Sujud secara syariat jasad kita, taruh kepala kita di bawah, tapi sujud secara rohani, secara spiritual adalah sujudnya hati kita di hadapan Sang Khalik. Ketika roh kita sudah bangkit, maka sujudlah semua. Inilah yang dimaksud ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di dunia ini khalifah. Apa khalifah itu? Pemimpin. Khalifah itu bukan seperti khalifah yang digambarkan oleh orang-orang yang ingin menegakkan khilafah, bukan. Khalifatullah fil ard, pengganti Allah di muka bumi, atau wakilnya Allah di muka. Jadi kita ini mewakili Allah. Kita inilah wakil Allah di muka bumi. Kita ini pengganti Allah. Saya jadwal ceramah, diundang orang jadwal misi ceramah atau misi pengajar seperti ini. Tiba-tiba saya nggak bisa hadir, saya wakilkan orang. Maka yang disampaikan orang yang mewakili saya adalah apa yang ingin saya sampaikan, betul? Betul Pak? Iya. Atau gampangnya begini lah, Pak Haji Widi mau ngawinin anaknya, gitu Pak. Terus acara resepsinya atau acara akad nikahnya saya diminta untuk menyampaikan sambutan atas nama keluarga. Apa yang saya sampaikan dalam sambutan kita, apa yang diinginkan oleh Pak Haji. Kan begitu Pak? Bukan saya ngomong, saya enaknya ngomong apa yang saya mau. Enggak, kenapa? Karena saya wakil. Begitu juga manusia itu khalifatullah fil ard, akan dijadikan khalifah Allah di muka bumi ini. Wakilnya Allah. Kenapa wakilnya Allah? Karena dalam diri manusia ada utusan Allah. Nah, kira-kira begitulah. Bersyukur belum? Udah. Potong saya itu dingin. Ya, mudah-mudahan kita bisa menangkap Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Amin. Jadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat kita untuk melatih diri kita terus, mengembangkan diri kita sehingga kita bisa mencapai apa yang hakikat agama sesungguhnya, hakikat ibadah kita sesungguhnya, sehingga kita menjadi khalifatullah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة نبينا ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتح علينا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له.
اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وجيراننا وتلاميذنا وأصحابنا وجماعتنا من أهل العلم والخير آمين. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok.